Halo Good Kids, Hai, hai, hai. gimana kabarnya hari ini? Lose gimana kabarnya? Baik dong, selalu baik. Iya, nah Lose aja baik, apalagi Good Kids yang ada di rumah pasti Yes. baik-baik saja kan Lose ya? Yes, karena Nah, Tuhan pelihara. Iya, Tuhan pasti pelihara. Nah, Good Kids di rumah, Good Kids tahu nggak siapa sobat kita yang paling setia? Ayo Lose, siapa ya? Tuhan Yesus Kristus dong. Iya, Tuhan Yesus Kristus adalah sobat kita yang paling setia. Nah Good Kids, mari kita mau menyanyikan pujian. Ada satu sobatku. Yuk, Lose ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, katakan bahwa hanya Yesus sahabat kita satu-satunya yang selalu setia bersama kita, ya kan Lose? Betul, betul, Iya. betul. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Waktu susah dong. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Yesus. Ya, namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan puji ini dari awal. Ada satu sobat, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Waktu susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Good Kids di rumah silakan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang selalu menemani kami dikala kami susah senang ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau menuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Amin. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Good Kids di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Nah, gimana sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Lose, gimana caranya kalau kita mendengar firman Tuhan? Duduk yang tenang, Mm-mm. hati yang tenang. Iya, betul sekali. Dan kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita, Roh Kudus membuka hati kita. Iya, untuk- biarkan Roh Kudus Yes. untuk menjamah hati kita Yes, betul. supaya kita bisa mendengar firman Tuhan Iya. dengan sungguh-sungguh dan fokus. Nah, kita mau nyanyikan pujian Ku Buka Buka hatiku. Hatiku. Ya, dengan sungguh-sungguh kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Yes. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah walaupun dari rumah masing-masing masih secara online. Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sejak dari awal tahun ini kita mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita mau belajar dari iman mereka. Hari ini kita masih akan belajar dari tokoh dalam Alkitab. Kita akan mempelajari iman dia. Tokoh ini terkenal dan saya yakin kalian juga tahu. Saya akan berikan beberapa petunjuk. Ya, siapa dia? Dia dijuluki si tukang mimpi oleh saudara-saudaranya. Ayahnya memberikan dia jubah yang sangat indah, sehingga membuat saudara-saudaranya iri dan benci padanya. Siapa dia? Kalian sudah tahu? Ya, siapa lagi kalau bukan Yusuf? Hari ini kita akan belajar dari Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dia sangat dikasihi oleh ayahnya, sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Terlebih setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka. Inti dari mimpi Yusuf itu, saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibu mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Karena iri, karena benci, maka saudara-saudara Yusuf berencana untuk melenyapkan Yusuf. Mereka ingin membunuhnya. Namun akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh. Dia dijual sebagai budak. Dia dibawa ke Mesir dan di sana dia bekerja di rumah Bapak Potifar sebagai budak.
Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Dari seorang yang begitu dikasihi oleh ayahnya, sekarang dia harus menjadi budak di negeri orang. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat pada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dan dia melakukan seluruh pekerjaannya dengan baik. Potifar melihat bahwa Yusuf bekerja dengan sangat baik sehingga dia diberikan kuasa untuk mengatur seluruh isi rumahnya, seluruh miliknya. Nah, Tuhan menjadikan apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Tetapi masalah Yusuf tidak sampai di situ saja. Istri Potifar, dia menyukai Yusuf karena Yusuf mempunyai wajah yang ganteng, terus juga tingkah lakunya baik. Dia selalu menggoda Yusuf, tapi Yusuf selalu menolaknya. Sampai akhirnya dia memfitnah Yusuf. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dia dipenjara karena kesalahan yang tidak dia lakukan. Di dalam penjara, Yusuf pun disayang oleh kepala penjara. Dia berjumpa dengan juru minuman raja dan juga juru roti. Suatu hari, juru minuman dan juru roti bermimpi dan mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dalam 3 hari, juru minuman raja akan dipulihkan statusnya oleh raja. Sedangkan juru roti akan dihukum mati. Terjadilah sesuai dengan mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Lalu, ketika juru minuman akan keluar dari penjara, Yusuf berpesan, "Teman, jangan lupain saya ya. Nanti kamu ceritain sama Raja Firaun. Sehingga saya juga bisa bebas, bisa keluar dari penjara." Namun, juru minuman raja melupakan Yusuf. Dia tidak ingat lagi sama Yusuf. Yusuf tetap di penjara. 2 tahun kemudian, Firaun bermimpi. Dia bermimpi melihat dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu dia juga melihat 7 ekor lembu yang kurus. Dan ke-7 ekor lembu yang kurus itu, dia memakan lembu yang gemuk. Firaun merasa gelisah hatinya. Dia pengen tahu apa sih arti mimpinya. Lalu dipanggillah semua orang pintar, semua orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat. Sehingga akhirnya juru minuman raja itu teringat akan Yusuf. Maka Yusuf dipanggil ke istana raja dan dia mengartikan mimpi raja sesuai dengan hikmat Tuhan. Dalam mimpinya, artinya ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Jadi sekarang Yusuf menjadi kepercayaan raja. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa untuk mengatur. Sehingga pada masa kelimpahan dia dapat menyimpan persediaan makanan. Dan ketika masa kelaparan tiba, di Mesir tersedia bahan makanan. Bahkan orang-orang dari luar pun datang ke Mesir untuk membeli gandum mereka, termasuk saudara-saudara Yusuf. Akhirnya, ketika Yusuf sudah bertemu saudara-saudaranya, dan dia juga meminta agar ayahnya dan juga seluruh kaum keluarganya dibawa ke Mesir. Mereka tinggal di tanah Goshen di Mesir. Sampai akhir hidupnya, Yusuf tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyampaikan pesan
kalau nanti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, jangan lupa bawa juga tulang-tulangnya. Itu membuktikan apa? Yusuf tahu, dia ingat akan janji Tuhan dan dia percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Anak-anak, Yusuf seorang yang percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia melakukan semua pekerjaan dengan baik. Tuhan menyertai dan memberkati dia. Dia ingat janji Tuhan. Nah, janji Tuhan adalah jaminan dan kepastian untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa berubah, manusia bisa ingkar, manusia bisa tidak menepati janji. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang akan selalu menggenapi janjinya. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa sih janji Tuhan itu? Salah satunya nih, janji Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Dan Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kita. Kalian bisa menemukan janji Tuhan di dalam Alkitab. Coba ya, kita buka Alkitab kita. Kalian buka Alkitab kalian. Dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mau saya bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini salah satu janji Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera buat setiap anak-anak Tuhan. Nah, satu lagi coba kita buka Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Lalu saya akan bacakan buat kalian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini salah satu dari janji Tuhan yang bisa kalian temukan di dalam Alkitab. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Pandemi yang sudah hampir 1 tahun berlangsung, yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kalian, kita semua harus hidup di tengah-tengah situasi yang demikian. Kalian tidak bisa pergi ke sekolah, belajar di sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman kalian. Kalian belum bisa beribadah, sekolah minggu di gereja. Kalian harus stay at home. Apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang merasa kesel, ada yang stres, ada yang jenuh, bosan, ada yang patah semangat. Namun kita ingat, janganlah situasi demikian membuat percaya kita kepada Tuhan berkurang. Kita selalu ingat akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalian buka ya kitab kalian, Bilangan 23 ayat 19. Udah ketemu? Bilangan 23 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama 2 kali. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari adik-adik, kita selalu ingat akan janji Tuhan. Dan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan, di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak menentu, kami tetap ingat pada janji Tuhan. Dan kami dengan iman percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menggenapi janji-Mu. Tolong kami Tuhan, teguhkan iman kami. Ketika iman kami menjadi mundur atau berkurang, biarlah Tuhan kami boleh terus ingat akan janji-Mu. Seperti Yusuf sampai akhir hidupnya, dia tetap ingat akan janji Tuhan dan percaya pada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, good kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya hati kita sudah lebih berfokus untuk mengasihi Tuhan. Yes. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Lose, gimana caranya kita memberikan persembahan pada Tuhan? Kita berikan persembahan sesuai dengan apa yang kita punya. Iya. Dengan tulus hati. Iya, betul. Kita juga memberikan dengan sukacita Yes. kepada Tuhan. Nah, selagi mempersiapkan persembahan, kita mau memuji Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Ya, kita cinta Tuhan Ya, Yesus. kita cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus cinta sama kita mencintai Tuhan juga. Kita nyanyikan pujian ini, I love you Jesus. Ya, dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu mencintai kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa menjadi pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, good kids, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Iya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye, Tuhan Yesus Bye. memberkati. Tuhan berkati.